Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji koefisien fenol, benzalkonium klorida, dan pin oil terhadap bakteri Staphylococcus epidermis. Yaitu dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nurul Widya SSI MSI dan kakak aslab kami yaitu Siska Priscilia S. Pram. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Husnul Fitri Nasution dengan NIM 23110046. Rekan saya Anissa Insani Fajri dengan NIM 23110047 dan Fari Hanum dengan NIM 23110048 dan terakhir ada Azizah Wahyuni dengan NIM 23110049. Sini kami akan mempresentasikan, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian. Di metode penelitian ini terdiri dari alat, bahan, dan prosedur kerja. Yang ketiga ada hasil, yaitu hasil dari penelitian. Yang keempat ada pembahasan. Pembahasan ini merupakan pembahasan dari hasil tersebut. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya ada pendahuluan. Di sini akan dipresentasikan oleh Saudari Hanum. Kepadanya kami persilahkan. Baik, pada bagian pendahuluan yaitu kebersihan sangat penting untuk mencegah penyakit, termasuk menjaga kebersihan lantai sebagai media potensial penyebaran bakteri. Salah satu cara efektif adalah dengan menggunakan desinfektan, bahan kimia yang dapat membunuh bakteri pada benda mati. Staphylococcus epidermidis adalah bakteri gram positif yang menjadi flora normal tubuh manusia, namun dapat menyebabkan infeksi nosokomial. Penelitian ini menggunakan desinfektan berbahan aktif pine oil 2,5% atau Wifol, dan benzalkonium klorida 1,5% atau Soklin lantai. Efektivitas kedua desinfektan diuji menggunakan metode koefisien fenol, di mana nilai koefisien fenol yang lebih tinggi efek, menunjukkan desinfektan yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas benzalkonium klorida 1,5% dan pine oil 2,5% terhadap Staphylococcus epidermidis. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kita memasuki ke metode penelitian, yaitu alat dan bahannya akan dipresentasikan oleh Saudari Anissa Insani Fajri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator, yaitu penelitian ini menggunakan metode koefisien fenol untuk menguji efektivitas desinfektan dalam membunuh Staphylococcus epidermis. Alatnya terdiri dari yang pertama yaitu ada Petri disk, Erlenmeyer, tabung reaksi, pipet, mikroskop, autoklav, inkubator, Bunsen, dan alat laboratorium lainnya. Sedangkan bahannya yaitu disinfektan cair yang mengandung benzalkonium klorida 1,5% dan pine oil 2,5%. Yang kedua, Staphylococcus epidermis. Yang ketiga, media pertumbuhan terdiri dari NaCl broth, Nutrien broth, BAP, NaS, dan MSA. Yang keempat ada larutan fenol 5%, dan yang kelima ada reagen pewarnaan gram. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa Insani Fajri. Selanjutnya kita memasuki ke prosedur pembuatan. Yang pertama itu kita melakukan pemurnian bakteri terlebih dahulu. Langkah-langkahnya yaitu dengan yang pertama sterilkan alat dan bahan yang digunakan. Selanjutnya diambil bakteri menggunakan jarum ose yang sudah steril. Lalu ditanam bakteri pada media NaCl broth dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah inkubasi, pindahkan ke media BAP. Lalu inkubasi kembali pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, setelah itu diamati pertumbuhan koloninya. Nah, dilakukan pengecatan geram untuk mengamati
bakteri di bawah mikroskop. Lalu, tanam bakteri pada media mannitol salt agar atau MSA dan nutrien agar slan atau NAS. Lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, setelah melakukan ini, dilakukanlah uji katalase untuk mengetahui kelompok bakteri Staphylococcus aureus. Hasilnya, jika dia positif, ditunjukkan dengan munculnya gelembung udara. Nah, setelah dilakukan pemurnian bakteri, langkah selanjutnya yaitu pembuatan suspensi. Yang pertama itu sterilkan alat dan bahan yang digunakan. Selanjutnya diambil bakteri NAC yang tadi telah diinkubasi selama 24 jam menggunakan jarum OSE, lalu dimasukkan ke dalam PZ steril. Nah, setelah itu disamakan kekeruhan suspensinya dengan standar MCFARLAT 0,5 atau 1,5 kali 10 pangkat 8 CVU per mililiter. Lalu dipipet 0,01 mililiter suspensi bakteri dan tambahkan 9,99 mililiter PZ steril. Nah, hasilnya nanti menunjukkan 1 mili suspensi mengandung 1,5 kali 10 pangkat 5 CVU per mililiter Staphylococcus epidermidis. Nah, setelah itu nanti dilakukan uji koefisien fenol, di mana penelitian ini bertujuan untuk menentukan angka fenol. Jadi, di langkah terakhirnya itu dengan uji koefisien fenol. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, sterilkan alat dan bahan yang digunakan, lalu dilarutkan 5 gram fenol dalam 100 mililiter Aquades, atau sama dengan fenol 5%. Setelah itu dibuat seri pengencerannya, yaitu dengan berbagai perbandingan. Yang pertama 1:70, 1:80, 1:90, 1:100, dan 1:110. Nah, masing-masing perbandingan ini terdiri dari 5 mililiter. Setelah itu, tumbuhkan bakteri Staphylococcus epidermidis dalam nutrien agar selama 20-24 jam. Lalu, ditambahkan 0,1 mili suspensi kuman ke pengenceran 1:70 tadi. Nah, itu sama dengan larutan induknya. Nah, setelah ditambahkan suspensi tadi, pindahkan 0,1 mili ke tabung yang pertama setelah 2,5 menit, lalu ke tabung kedua setelah 5 menit, dan ke tabung ketiga setelah 7,5 menit, dan seterusnya. Nah, langkah-langkah tadi diulangi semua sampai ke semua seri pengenceran, yaitu pada 1:80, 1:90, 1:100, dan 1:110. Nah, setelah dilakukan uji koefisien fenol tadi, didapatkanlah hasil. Yang pertama itu hasil perbandingan uji koefisien fenol larutan baku fenol 5% terhadap Staphylococcus epidermis. Nah, di sini dapat dilihat ya teman-teman, hasilnya itu pada berbagai perbandingan, yaitu banding 1:70, 1:80, 1:90, 1:100, 1:110, dan kontrol negatif. Pada setiap menit, dia menghasilkan min yang berarti tidak ada kekeruhan, artinya sensitif. Nah, sedangkan pada kontrol positif, dia menghasilkan plus pada setiap menitnya, yang berarti dia terdapat kekeruhan, artinya dia resisten. Nah, selanjutnya tabel kedua yaitu tabel dari hasil perbandingan uji koefisien fenol benzalkonium klorida 1,5% terhadap Staphylococcus epidermis. Nah, di sini terdapat juga sampel dengan berbagai macam perbandingan, yaitu 1:5, 1:10, 1:20, 1:30, dan 1 sampai 1:100. Nah, di sini hasilnya semuanya sama pada setiap menit dan pada setiap perbandingan, yaitu menghasilkan minus, artinya tidak ada kekeruhan atau berarti sensitif. Nah, bukan. Baik, selanjutnya pembahasannya akan dipresentasikan oleh Saudari Azizah Wahyuni. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Penelitian ini membahas efektivitas disinfektan yang mengandung benzalkonium klorida 1,5% dan pin oil 2,5% terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis yang merupakan bakteri flora normal pada kulit manusia, tetapi dapat menyebabkan infeksi nosokomial.
Penelitian ini menggunakan metode uji koefisien fenol untuk mengatur daya bunuh disinfektan dibandingkan dengan fenol 5% sebagai standar. Fenol 5% terbukti paling efektif membunuh bakteri dengan pengenceran 1:70 dalam waktu 2,5 menit. Disinfektan benzalkonium klorida 1,5% memiliki daya bunuh tertinggi pada pengenceran 1:5 dalam waktu yang sama. Sedangkan pin oil 2,5% menunjukkan efektivitas tertinggi pada pengenceran 1:30 dalam waktu 2,5 menit. Hasil perhitungan menunjukkan nilai koefisien fenol benzalkonium klorida 1,5% adalah 0,07 dan pin oil 2,5% adalah 0,43. Nilai koefisien di bawah ini menunjukkan bahwa kedua disinfektan kurang efektif dalam membunuh bakteri jika dibandingkan dengan fenol. Efektivitas benzalkonium klorida dipengaruhi oleh sifat kimianya yang higroskopis dan sensitif terhadap cahaya dan logam. Sementara itu, pin oil memiliki kelarutan rendah dalam air sehingga cenderung kurang efisien meskipun relatif aman bagi manusia. Penelitian ini menekankan pentingnya pemilihan bahan aktif yang tepat pada produk pembersih lantai untuk memaksimalkan efektivitas dalam membunuh bakteri seperti Staphylococcus. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya disinfektan yang mengandung benzalkonium klorida 1,5% dan pin oil 2,5% kurang efektif dalam membunuh Staphylococcus epidermidis dibandingkan dengan fenol 5%. Nilai koefisien fenol untuk benzalkonium klorida adalah 0,07, sementara untuk pin oil adalah 0,43. Yang keduanya berada di bawah standar efektivitas. Pengenceran terbaik untuk benzalkonium klorida adalah 1:5, sedangkan untuk pin oil adalah 1:30 dengan waktu efektif keduanya yaitu 2,5 menit. Faktor seperti sifat kimia, stabilitas bahan aktif, dan kelarutan memengaruhi kinerja kedua desinfektan. Penelitian ini menunjukkan perlunya pemilihan bahan aktif yang lebih efektif untuk penggunaan desinfektan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.